Oke, sesuai dengan judul ya, pada video kali ini kita akan membahas apa yang harus kita lakukan kalau saat ini kita sedang galbay di sebuah pinjol dan DC pinjol itu malah menyebar data pribadi kita. Tentu ini menjadi pertanyaan banyak teman-teman galbay ya, dan udah banyak juga pasti kasus oknum-oknum DC yang melakukan hal ini. Nah, biasanya mereka akan menyebar foto kalian selfie ya dengan KTP ke semua kontak yang ada di handphone kalian ya. Atau bisa juga disebar ke semua follower Instagram kalian ya, TikTok kalian, Facebook dan sebagainya. Atau di beberapa kasus ya, khususnya pinjol ilegal, itu sempat ada yang menyebar luaskan foto-foto intim kalian ya. Nah, gimana cara mereka mendapatkannya ya? Biasanya kalau kita daftar pinjol itu di awal kita memberikan akses ke mereka ya, dan kalau pinjol ilegal itu bahkan sampai minta akses ke galeri kita. Nah, kalau kita setujui hal ini maka cukup berbahaya ya guys ya. Mereka punya akses untuk mengakses foto-foto intim kita di galeri. Nah, apakah hal-hal seperti ini itu diperbolehkan dan apa yang harusnya kita lakukan untuk DC-DC seperti ini? Jawabannya, hal ini tentu sangat dilarang ya. Bahkan hal ini ya, itu udah ada undang-undang khususnya, yaitu pasal 67 ayat 2 Undang-Undang PDP ya guys ya, yang berbunyi setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dipidana penjara paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling banyak 5 miliar ya. Nah, dengan adanya hal ini juga sebenarnya kalian bisa langsung menakut-nakuti para DC itu ya guys ya. Atau kalau memang para DC pinjol tersebut udah kelewat batas ya, kalian bisa langsung melaporkan perbuatan mereka ini ke pengadilan atau pihak berwajib ya. Artinya dari sini yang mau saya bilang adalah kita sebagai konsumen itu memiliki perlindungan terhadap diri kita. Sesimpel mereka menyebarkan data pribadi kita aja itu udah kena pasal ya dengan denda 5 miliar itu ya. Apalagi kalau mereka melakukan hal lainnya seperti melakukan kekerasan ya, melakukan penyitaan barang-barang di rumah kita ya, main hakim sendiri dan sebagainya. Tentu ini hukumnya akan jauh lebih besar dari itu. Dan kalau teman-teman yang saat ini sedang mengalami hal ini ya, saran saya sebaiknya kalian langsung laporkan aja hal ini. Karena kalau kalian biarkan, yang ada nanti hal ini itu terus dilanjutkan oleh DC tersebut ya kepada nasabah-nasabah galbay lainnya. Udah ada banyak kasus guys ya, orang di luar sana yang stres ya dan malu karena hal ini. Karena bagi sebagian orang awam ya yang mentalnya itu belum kuat, hal ini tentunya akan membuat dia itu merasa akan dikucilkan ya. Foto dia tersebar di mana-mana ya, dan hal yang paling buruk yang akan terjadi mungkin adalah seperti kasus kemarin ya guys ya, sampai ada yang bunuh diri. Itu artinya hal ini bukan hal sepele ya. Jadi kalau kalian udah tahu pasal dan ayatnya ini ya, sebaiknya kalian langsung laporkan aja guys ya. Karena dalam kasus ini kalau bukan korban yang melaporkan itu tidak bisa dilanjutkan perkaranya. Oke, semoga kalian dapat poin dari penjelasan saya ya. Sebelum kita menutup video kali ini, buat teman-teman yang membutuhkan informasi seputar pinjaman online, kalian bisa kunjungi aja channel Alpha Story ini, karena di channel ini saya udah banyak membahas video seputar pinjaman online dan paylater ya, baik itu pinjaman online perbankan maupun pinjaman online P2P lending. Oke, demikian aja video kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sekian dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.